Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Sarif, NPM 0310171134, kelas B semester 6, mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun, dengan mata kuliah pengantar publikasi ilmiah, dosen pengampu Dr. M. Nasir Kamaline, MPD. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas saya terkait dengan penelitian saya, yaitu pengembangan buku ajar prakarya berbasis riset di SMA Negeri 1 Savana tentang pengolahan buah mangrove. Latar belakang, pengolahan mangrove dapat menjadikan nilai ekonomis yang dapat membantu masyarakat. Jenis mangrove dapat diolah menjadi pewarna batik, produk makanan, dan produk-produk lainnya. Jenis mangrove yang menjadi bahan baku pengolahan produk makanan adalah jenis mangrove Brugueria sp, Sinorita sp, dan Gigipus martiana. Produk makanan yang dapat diolah dari bahan baku mangrove di atas adalah minuman segar, sirup, permen, keripik, kerupuk, mie instan, tepung, kue kering, dan bolu, menurut H5 2019. Kurikulum 2013 sudah dibekali buku pegangan guru dan buku pegangan peserta didik. Namun, bahan ajar mata pelajaran prakarya pada materi pengolahan masih perlu dikembangkan agar lebih spesifik dan dapat meningkatkan minat berwirausaha pada peserta didik. Selain itu, bahan ajar mata pelajaran prakarya materi pengolahan juga tidak hanya membahas mengenai bagaimana cara mengolah makanan dan produk kosmetik, tetapi bagaimana membuat produk yang memiliki nilai jual tinggi dan bagaimana cara memasarkannya, serta bagaimana menumbuhkan jiwa wirausaha pada peserta didik, menurut Anggraini 2015. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengembangkan buku ajar prakarya tentang pengolahan buah mangrove di SMA. Yang kedua, bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa dengan menggunakan buku ajar prakarya tentang pengolahan buah mangrove. Permasalahan yang saya angkat di atas karena di sekolah saya ada pelajaran prakarya, tetapi ketika semester guru tidak membuat soal, melainkan hanya menyuruh kami para siswa untuk membuat makanan dan dibawa ke sekolah sebagai nilai dari mata pelajaran prakarya. Tetapi makanan itu pun bukan kami yang membuatnya, melainkan orang tua kami. Jadi, menurut saya tidak ada pengetahuan yang bisa kita dapat dalam proses pembelajaran prakarya. Hal inilah yang membuat saya untuk bagaimana bisa membuat bahan ajar berupa buku terkait pengolahan buah mangrove, karena di sana ada masyarakat yang sudah membuat olahan dari buah mangrove. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kelayakan buku ajar prakarya tentang pengolahan buah mangrove di SMA. Yang kedua, mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa setelah diterapkan buku ajar prakarya tentang pengolahan buah mangrove di SMA. Selanjutnya yaitu kajian teori. Buah mangrove yang bisa dimanfaatkan untuk membuat bahan olahan makanan adalah jenis pedada, bogem atau Sinorita cassiolaris, Sinorita alba. Ada 3 spesies yang tumbuh di Indonesia yang paling umum digunakan sebagai bahan makanan adalah Sinorita cassiolaris dan Sinorita alba. Meski demikian, spesies lain juga bisa dikonsumsi. Buah pedada bisa dimakan langsung atau diminum dalam bentuk jus. Di Sulawesi dan negara lain, jenis api-api birayo atau Avicennia sp menurut H5 2019. Buah mangrove membutuhkan beberapa proses terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai bahan makanan, seperti pengupasan kulis, pencucian dengan air mengalir, perendaman dengan air kapur atau abu gosok, perebusan, dan pengeringan, serta kemudian dihancurkan atau digiling. Pengolahan buah mangrove butuh kehati-hatian karena dalam buah mangrove tersebut terdapat tanin dan asam sianida atau HCN yang harus dihilangkan sebagai sumber pangan baru. Analisa kandungan tanin dan asam sianida atau HCN merupakan indikator keamanan pangan karena tanin dan HCN dalam dosis tertentu bisa meracuni manusia, menurut Rahmawati DKK 2018. Sehubungan dengan pengembangan bahan ajar untuk mendukung pembelajaran yang optimal, diperlukan bahan ajar atau learning material yang didesain dan dikemas sesuai pendekatan belajar individual atau individualis learning, sehingga memungkinkan siswa dapat belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan adanya perubahan kurikulum,
SMA, bahan ajar yang akan dipergunakan di dalam proses pembelajaran belum ada karena selama ini guru mengajar hanya mempergunakan buku paket yang ada di pasaran, sedangkan sumber pembelajaran berupa buku cetak prakarya dan kewirausahaan yang beredar saat ini menurut sebagian besar siswa masih terlalu luas dan rumit pembahasannya sehingga siswa masih membutuhkan bantuan orang lain, guru atau orang tua untuk menjelaskan kandungan isinya menurut Ratu DKK 2016. Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dapat digolongkan ke dalam pengetahuan science knowledge, yaitu mengembangkan pengetahuan dan melatih keterampilan kecakapan hidup berbasis seni dan teknologi berbasis ekonomis. Pembelajaran ini berawal dengan melatih kemampuan ekspresi kreatif untuk menuangkan ide dan gagasan agar menyenangkan orang lain dan dirasionalisasikan secara teknologis sehingga keterampilan tersebut bermuara. Apresiasi teknologi terbarukan, hasil ergonomis dan aplikatif dalam memanfaatkan lingkungan sekitar dengan memperhatikan dampak ekosistem, manajemen, dan ekonomis menurut Pamungkas DKK 2014. Selanjutnya yaitu metode. Metode penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah research and development, yang merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Sugiono 2013. Menurut Sugiono, langkah-langkah penelitian dan pengembangan meliputi yang pertama potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima perbaikan desain, yang keenam uji coba produk, yang ketujuh revisi produk, yang kedelapan uji pelaksanaan lapangan, yang kesembilan penyempurnaan produk akhir, yang kesepuluh dimensi dan implementasi. Tetapi dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan dibatasi pada tahap ketujuh karena keterbatasan waktu, sehingga langkah-langkah penelitian menurut Sugiono tidak dilaksanakan semua. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 1 Sanana, waktunya sesuai dengan SK yang dikeluarkan. Selanjutnya sumber data. Menurut Suharsini Arifunto 2006, yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pada penelitian ini subjek penelitian adalah siswa kelas 11 SMA 1 Sanana dengan alasan mengembangkan buku ajar prakarya tentang pengolahan buah mangrove yang diajarkan pada kelas 11. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar validasi, lembar observasi, dan lembar angket. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Sekian penjelasan saya terkait dengan judul penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.